Kenapa ada orang yang uangnya seperti selalu datang sendiri, sementara sebagian orang lain terus bekerja keras, tapi hidupnya tetap berat? Pernah kepikiran nggak? Ada orang yang awalnya biasa saja, bukan anak orang kaya, bukan lulusan hebat, tapi beberapa tahun kemudian hidupnya berubah total. Dan anehnya, semakin lama uang seperti makin mudah datang ke hidup mereka. Sementara banyak orang lain, gajinya habis terus. Kerja makin capek, pikiran makin stres, tapi hidup seperti jalan di tempat. Setelah dipelajari, ternyata masalahnya bukan cuma soal kerja keras, tapi soal cara berpikir. Karena tanpa sadar, uang selalu bergerak menuju orang yang memiliki pola pikir tertentu. Dan yang lebih mengejutkan, mungkin selama ini pola pikir kita lah yang diam-diam mengusir uang dari hidup kita sendiri. Di video ini, saya akan membahas pola pikir yang membuat seseorang lebih mudah menarik rezeki, peluang dan kekayaan, serta pola pikir yang diam-diam membuat banyak orang tetap miskin, meski sudah bekerja bertahun-tahun. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe dulu ke channel Bincang Finansial. Karena di channel ini kita belajar bagaimana cara membangun hidup yang lebih tenang, lebih cerdas dan lebih kuat secara finansial. Dan percayalah, kalau kamu benar-benar memahami video ini sampai selesai, cara pandangmu tentang uang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ada satu kenyataan hidup yang jarang dibahas di sekolah. Ternyata, uang tidak selalu datang kepada orang yang paling pintar. Coba lihat di sekitar kita. Ada orang yang waktu sekolah selalu ranking. Nilainya bagus. Pendidikannya tinggi. Tapi sampai hari ini, hidupnya masih terus mengejar tagihan. Sebaliknya, ada orang yang dulu dianggap biasa saja, bahkan pernah diremehkan. Tapi sekarang hidupnya jauh lebih maju. Kenapa bisa begitu? Karena dalam permainan uang, cara berpikir seringkali lebih penting daripada seberapa pintar seseorang. Banyak orang punya kemampuan, tapi pola pikirnya membuat mereka terus hidup dalam kekurangan. Mereka selalu berpikir, aku memang lahir susah. Orang kaya pasti punya privilege. Cari uang itu sulit. Aku nggak mungkin berhasil. Dan tanpa sadar, pikiran seperti itu berubah menjadi kenyataan. Karena seseorang akan bertindak sesuai apa yang dia percaya. Kalau seseorang percaya hidupnya akan selalu sulit, dia tentu akan takut mencoba, takut gagal, takut memulai, takut mengambil peluang. Akhirnya hidupnya berhenti berkembang. Dan yang paling berbahaya, banyak orang hidup bertahun-tahun dengan pikiran yang membatasi dirinya sendiri. Mereka ingin hidup berubah, tapi isi pikirannya tetap sama. Padahal semua perubahan besar selalu dimulai dari cara berpikir. Karena sebelum seseorang kaya dalam kenyataan, dia biasanya lebih dulu kaya dalam pikirannya. Dia percaya hidupnya bisa berubah. Dia percaya skill bisa dipelajari. Dia percaya bahwa kegagalan bukan akhir. Dan keyakinan itulah yang membuatnya terus bergerak saat orang lain menyerah. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama gagal bisnis. Orang pertama berkata, sudahlah memang aku nggak bakat. Sedangkan orang kedua berkata, oke, berarti ada yang harus aku pelajari. Satu berhenti, satu berkembang. Dan beberapa tahun kemudian, hidup mereka akan sangat berbeda. Karena hidup seringkali mengikuti arah pikiran kita sendiri. Kalau isi pikiranmu selalu ketakutan, maka keputusan hidupmu juga dipenuhi ketakutan. Tapi kalau pola pikirmu mulai berubah, cara kamu melihat uang juga berubah. Dan saat itulah, hidupmu perlahan mulai berubah. Kebanyakan orang hidup hanya untuk hari ini. Begitu gajian, langsung habis. Begitu dapat bonus, langsung belanja. Begitu penghasilan naik sedikit, gaya hidup langsung ikut naik lebih tinggi. Mereka terus bekerja, tapi tidak pernah benar-benar maju. Karena fokus hidup mereka hanya satu. Bagaimana caranya menikmati sekarang? Padahal, orang yang benar-benar membangun kekayaan biasanya berpikir sangat berbeda. Mereka rela terlihat biasa hari ini, demi hidup yang jauh lebih tenang di masa depan. Mereka tidak terlalu sibuk terlihat sukses. Mereka lebih sibuk membangun sesuatu. Dan inilah yang jarang dipahami banyak orang. Orang miskin sering memakai uang untuk terlihat kaya. Orang kaya memakai uang untuk membeli waktu dan kebebasan. Makanya banyak orang terjebak dalam lingkaran yang sama. Kerja, dapat uang, habis. Kerja lagi. Bertahun-tahun seperti itu. Karena mereka tidak pernah membangun aset. Tidak pernah memikirkan bagaimana uang bisa bekerja untuk mereka. Padahal orang dengan pola pikir kaya selalu berpikir, bagaimana caranya uang ini bisa menghasilkan uang lagi. Itulah kenapa mereka belajar investasi, belajar bisnis, belajar skill baru. Karena mereka sadar, kalau hanya mengandalkan tenaga, hidup akan capek selamanya. Dan menariknya, semua keputusan besar itu lahir dari pola pikir jangka panjang. Mereka tidak tergoda membeli sesuatu hanya demi pujian sesaat. Karena mereka tahu, kesenangan sesaat sering merampas masa depan seseorang. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama punya uang 5 juta. Yang satu langsung habiskan untuk barang yang nilainya turun.
Yang satu lagi memakai uang itu untuk belajar skill yang bisa menghasilkan uang bertahun-tahun. Mungkin hari ini mereka terlihat sama, tapi 5 tahun lagi, hidup mereka akan berbeda jauh. Karena keputusan kecil hari ini sering menentukan masa depan seseorang. Dan orang yang uangnya terus bertambah biasanya memahami satu hal. Hidup bukan tentang terlihat kaya secepat mungkin, tapi tentang membangun kebebasan sedikit demi sedikit. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak keputusan keuangan yang kamu ambil karena emosi? Lagi stres, belanja. Lagi sedih, check out barang. Lihat diskon, langsung merasa butuh. Padahal sebelumnya tidak kepikiran membeli apa-apa. Inilah yang sering membuat seseorang sulit berkembang secara finansial. Bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena dirinya tidak bisa mengendalikan keinginan. Dan di zaman sekarang, mengontrol diri menjadi semakin sulit. Karena setiap hari kita terus dipancing untuk konsumtif. Scroll media sosial sedikit, langsung lihat orang pamer mobil, pamer liburan, pamer gadget baru. Akhirnya tanpa sadar kita merasa tertinggal. Kita mulai membeli sesuatu bukan karena perlu, tapi karena ingin merasa setara. Padahal, banyak keputusan finansial buruk lahir dari keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Orang dengan pola pikir kaya biasanya lebih tenang. Mereka tidak gampang lapar mata. Mereka bisa berkata, "Aku sebenarnya mampu beli ini, tapi belum perlu." Dan kalimat sederhana seperti itu sangat mahal. Karena kemampuan mengendalikan diri adalah pondasi kekayaan. Banyak orang bisa menghasilkan uang, tapi sedikit orang yang bisa mempertahankannya. Karena semakin besar penghasilan seseorang tanpa kontrol diri, semakin besar juga pengeluarannya. Makanya ada orang gajinya naik, tapi hidupnya tetap stres. Karena setiap kenaikan penghasilan selalu diikuti kenaikan gaya hidup. Akhirnya uang sebesar apapun terasa kurang. Sebaliknya, orang yang hidupnya mulai stabil biasanya punya disiplin finansial. Mereka tahu kapan harus menikmati hidup dan kapan harus menahan diri. Mereka sadar bahwa setiap uang yang keluar hari ini sedang membeli sesuatu dari masa depan mereka. Dan inilah pola pikir yang jarang dimiliki banyak orang. Mereka tidak membeli sesuatu untuk memuaskan emosi sesaat. Mereka memikirkan dampaknya untuk hidup jangka panjang. Karena mereka sadar, kebebasan finansial bukan dibangun dari keputusan besar sekali waktu, tapi dari keputusan kecil yang benar, dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun. Ada satu hal yang sering membedakan hidup seseorang dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Bukan modalnya, bukan koneksinya, tapi apakah dia terus belajar atau berhenti berkembang. Banyak orang ingin penghasilan besar, tapi tidak mau meningkatkan kemampuan dirinya. Mereka ingin hidup berubah, tapi cara berpikir dan skillnya tetap sama seperti 5 tahun lalu. Padahal dunia terus berubah sangat cepat. Pekerjaan berubah, cara mencari uang berubah. Peluang baru muncul setiap hari. Dan orang yang bisa bertahan, biasanya adalah orang yang mau belajar lebih cepat daripada orang lain. Coba lihat sekarang. Banyak orang bisa menghasilkan uang hanya dari internet. Ada yang jualan digital. Ada yang jadi content creator. Ada yang freelance dari rumah. Ada yang membangun bisnis kecil lewat HP. Hal-hal yang dulu terasa mustahil, sekarang jadi biasa. Tapi masalahnya, banyak orang tidak siap melihat peluang itu. Kenapa? Karena pikirannya terlalu sibuk berkata, "Aku nggak bisa. Aku gaptek." Sudahlah, terlambat. Padahal seringkali yang membatasi hidup seseorang bukan keadaan, tapi keyakinannya sendiri. Orang dengan pola pikir kaya selalu sadar satu hal. Kalau hidup ingin berubah, maka dirinya juga harus berubah. Makanya mereka rela belajar saat orang lain sibuk mengeluh. Mereka rela jadi pemula. Rela gagal. Rela terlihat bodoh sementara. Karena mereka tahu, setiap skill baru bisa membuka pintu penghasilan baru. Dan inilah yang menarik. Uang biasanya datang kepada orang yang punya nilai lebih. Semakin banyak masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar peluangmu menghasilkan uang. Kalau kamu bisa jualan, kamu punya nilai. Kalau kamu bisa editing video, kamu punya nilai. Kalau kamu bisa komunikasi dengan baik, kamu punya nilai. Kalau kamu bisa membantu bisnis berkembang, kamu punya nilai. Dan semua kemampuan itu bisa dipelajari. Tidak ada orang sukses yang langsung hebat sejak awal. Mereka juga pernah bingung, pernah gagal, pernah merasa tertinggal. Tapi bedanya, mereka tidak berhenti belajar. Karena mereka sadar, masa depan tidak dimenangkan oleh orang yang paling kuat, tapi oleh orang yang paling cepat beradaptasi. Banyak orang sebenarnya tidak miskin karena penghasilannya kecil. Mereka miskin karena terlalu sibuk terlihat kaya. Ini kenyataan yang pahit, tapi nyata. Coba lihat sekarang. Ada orang rela cicilan besar demi terlihat sukses. Rela memaksakan gaya hidup demi dipuji orang lain. Padahal isi rekeningnya kosong. Pikirannya stres. Tidurnya tidak tenang. Kenapa? Karena hidupnya dikendalikan oleh gengsi. Dan gengsi adalah salah satu jebakan finansial terbesar.
Banyak orang membeli barang bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap gagal. Mereka takut diremehkan, takut kalah dibanding teman, takut terlihat biasa saja. Akhirnya hidup mereka habis untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal orang yang benar-benar membangun kekayaan biasanya berpikir berbeda. Mereka tidak terlalu sibuk terlihat hebat. Mereka lebih fokus membangun hidup yang stabil. Kadang mereka memakai barang biasa. Hidup sederhana. Tidak banyak pamer. Tapi diam-diam asetnya terus bertambah. Karena mereka sadar, validasi dari orang lain tidak bisa membayar tagihan. Hidup semakin dewasa seseorang, semakin dia sadar bahwa hidup bukan perlombaan siapa paling terlihat sukses. Tapi siapa yang paling tenang menjalani hidupnya. Orang dengan pola pikir kaya biasanya rela diremehkan sementara. Karena mereka tahu, hasil besar tidak dibangun dalam semalam. Mereka tidak panik saat melihat orang lain lebih cepat berhasil. Karena mereka fokus pada perjalanan hidupnya sendiri. Dan ini penting sekali. Kalau kamu terus hidup demi penilaian orang lain, maka keputusan keuanganmu akan selalu emosional. Kamu membeli karena ingin dipuji. Kamu bekerja karena ingin diakui. Kamu memaksakan hidup demi menjaga gengsi. Padahal kekayaan sejati bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang punya kebebasan. Bebas dari utang berlebihan, bebas dari stres finansial. Bebas memilih hidup yang kamu mau. Dan kebebasan seperti itu biasanya dimiliki oleh orang yang tidak terlalu peduli pencitraan. Banyak orang berkata, aku kerja keras setiap hari. Tapi kenapa uangku segini-gini saja? Padahal masalahnya bukan selalu soal kerja keras. Kadang masalahnya adalah nilai yang diberikan masih kecil. Ini penting dipahami. Di dunia ini uang sebenarnya hanyalah alat tukar nilai. Semakin besar manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain, semakin besar kemungkinan kamu dibayar mahal. Makanya ada orang yang kerja fisiknya berat, tapi penghasilannya kecil. Sementara ada orang yang duduk beberapa jam, tapi penghasilannya besar. Bukan karena dunia tidak adil, tapi karena nilai yang mereka hasilkan berbeda. Contohnya begini, kalau seseorang bisa membantu bisnis menghasilkan miliaran rupiah, maka dia akan dibayar mahal. Kalau seseorang bisa membuat jutaan orang terhibur, dia bisa menghasilkan uang besar. Kalau seseorang punya kemampuan menyelesaikan masalah yang sulit, maka orang lain rela membayarnya tinggi. Dan inilah kenapa orang dengan pola pikir kayak selalu fokus meningkatkan nilai dirinya. Mereka tidak hanya berpikir, bagaimana caranya dapat uang cepat. Tapi mereka berpikir, bagaimana caranya aku jadi orang yang layak dibayar mahal. Itu sebabnya mereka terus belajar, terus berkembang, terus memperbaiki kualitas dirinya. Karena mereka sadar, penghasilan seringkali mengikuti kualitas diri seseorang. Kalau hari ini penghasilanmu masih kecil, jangan langsung merasa hidupmu gagal. Mungkin itu tanda bahwa ada skill yang perlu ditingkatkan. Ada kemampuan yang perlu dipelajari. Ada keberanian yang perlu dibangun. Dan kabar baiknya, nilai diri bukan bawaan lahir. Nilai diri bisa dibentuk, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Karena orang yang hari ini sukses secara finansial, dulunya juga pernah berada di titik nol. Yang membedakan hanyalah, mereka terus meningkatkan kualitas dirinya saat orang lain berhenti berkembang. Dan saat nilai diri mereka naik, uang perlahan mulai datang mengikuti. Ada satu kesalahan yang membuat banyak orang hidupnya jalan di tempat bertahun-tahun. Mereka terlalu bergantung pada motivasi. Saat semangat datang, mereka bekerja keras. Saat mood bagus, mereka produktif. Tapi saat malas datang, semuanya berhenti. Padahal masalahnya, motivasi itu tidak stabil. Kadang hari ini kita semangat, besok langsung kehilangan energi. Kalau hidup hanya bergerak saat mood bagus, maka hidup tidak akan pernah benar-benar maju. Dan orang yang uangnya terus berkembang biasanya memahami satu hal penting. Mereka tidak bergantung pada perasaan. Mereka bergantung pada disiplin. Mereka tetap bergerak meski malas. Tetap belajar meski capek. Tetap mencoba meski takut. Karena mereka sadar, hasil besar lahir dari konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus. Coba bayangkan dua orang. Yang satu semangat luar biasa selama 3 hari, lalu berhenti total. Yang satu lagi biasa saja, tapi terus bergerak sedikit demi sedikit setiap hari. Menurutmu siapa yang hidupnya berubah dalam 5 tahun? Tentu orang kedua. Karena hidup bukan soal siapa paling semangat. Sesaat, tapi siapa yang paling lama bertahan. Dan ini yang sering tidak disadari banyak orang. Orang sukses bukan berarti selalu percaya diri. Mereka juga pernah takut, pernah ragu, pernah capek. Tapi mereka tetap jalan. Sementara kebanyakan orang berhenti terlalu cepat. Baru gagal sekali langsung menyerah. Baru diremehkan sedikit langsung mundur. Padahal seringkali hasil besar datang tepat setelah seseorang melewati masa sulitnya. Sayangnya banyak orang menyerah beberapa langkah sebelum hidupnya berubah. Mereka ingin hasil cepat. Padahal kenyataannya, membangun kekayaan membutuhkan waktu panjang. Dan di titik inilah mental seseorang diuji.
Apakah dia tetap bergerak saat hasil belum terlihat? Apakah dia tetap percaya proses saat hidup belum berubah? Karena uang sering datang kepada orang yang sabar membangun dirinya dalam diam. Orang yang rela berproses lebih lama daripada orang lain. Dan semakin kamu dewasa, kamu akan sadar bahwa hidup lebih banyak dimenangkan oleh orang disiplin dibanding orang yang hanya penuh motivasi. Banyak orang hidup dalam batas yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Mereka bahkan kalah sebelum mencoba. Bukan karena tidak mampu, tapi karena dari awal sudah percaya dirinya tidak mungkin berhasil. Aku cuma orang biasa. Aku nggak punya modal. Orang sepertiku mana bisa sukses. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar sederhana, tapi diam-diam menghancurkan masa depan seseorang. Karena cara berpikir menentukan cara bertindak. Kalau seseorang merasa hidupnya kecil, maka dia akan mengambil keputusan-keputusan kecil. Dia takut mencoba peluang baru. Takut memulai bisnis. Takut mengambil risiko. Akhirnya hidupnya tetap sama. Padahal hampir semua orang sukses dulunya juga orang biasa. Mereka tidak langsung hebat. Yang membedakan hanyalah mereka berani membayangkan hidup yang lebih besar. Mereka percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Dan keyakinan itu membuat mereka berani melangkah saat orang lain diam. Coba pikirkan ini. Kalau dari awal kamu yakin gagal, maka kemungkinan besar kamu tidak akan mencoba maksimal. Tapi kalau kamu percaya hidupmu bisa berkembang, otakmu mulai mencari jalan. Energi hidupmu berubah. Cara bicaramu berubah. Cara berpikirmu berubah, keberanianmu berubah, dan perlahan, keputusan-keputusan kecilmu mulai membawa hidup ke arah yang berbeda. Inilah kenapa pola pikir sangat penting, karena hidup seseorang sering kali tumbuh sebesar pikirannya. Kalau kamu terus merasa tidak layak sukses, maka tanpa sadar kamu akan menolak peluang-peluang besar dalam hidupmu. Sebaliknya, saat seseorang mulai percaya bahwa dirinya bisa berkembang, hidupnya perlahan ikut berkembang. Dan bukan berarti kamu harus langsung punya mimpi besar yang sempurna. Tidak, tapi setidaknya berhenti membatasi dirimu sendiri. Karena seringkali tembok terbesar dalam hidup seseorang bukan keadaan ekonomi, tapi isi pikirannya sendiri. Coba perhatikan. Banyak keputusan finansial buruk lahir bukan karena kurang pinter, tapi karena panik. Orang panik gampang tertipu, gampang ikut-ikutan, gampang mengambil keputusan emosional. Saat lihat orang lain sukses, langsung iri. Saat lihat peluang baru, langsung terburu-buru masuk tanpa belajar. Saat ekonomi sulit, langsung takut berlebihan. Padahal ketakutan sering membuat seseorang kehilangan arah. Makanya banyak orang kehilangan uang bukan karena tidak punya peluang, tapi karena tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Mereka terlalu terburu-buru ingin cepat kaya, padahal orang dengan pola pikir kaya biasanya lebih tenang. Mereka tidak mudah FOMO, tidak mudah silau, tidak gampang percaya janji instan. Karena mereka sadar, sesuatu yang terlihat terlalu mudah biasanya menyimpan risiko besar. Dan inilah yang menarik. Orang yang tenang biasanya bisa berpikir lebih jernih. Mereka tidak mengambil keputusan karena iri. Tidak membeli sesuatu karena gengsi. Tidak investasi hanya karena ikut tren. Mereka berpikir panjang. Mereka bertanya, apakah ini benar-benar baik untuk masa depanku? Dan pertanyaan sederhana seperti itu bisa menyelamatkan seseorang dari banyak keputusan buruk. Sayangnya sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan. Cepat kaya, cepat sukses, cepat terlihat berhasil. Padahal kekayaan sejati hampir selalu dibangun perlahan, sedikit demi sedikit. Dan orang yang bisa bertahan dalam permainan panjang biasanya adalah orang yang tenang. Mereka tidak panik saat gagal, tidak hancur saat rugi. Karena mereka tahu, perjalanan finansial bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan dan terus berkembang. Dan semakin tenang seseorang menghadapi hidup, semakin jernih dia melihat peluang, karena pikiran yang tenang bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Sementara pikiran yang penuh emosi sering menghancurkan masa depan hanya demi kepuasan sesaat. Mungkin hari ini hidupmu belum seperti yang kamu inginkan. Penghasilan masih pas-pasan, tabungan belum banyak, masih sering cemas memikirkan uang. Dan kadang, rasanya seperti hidup orang lain berjalan lebih cepat daripada hidup kita sendiri. Saat buka media sosial, orang lain terlihat sudah sukses. Ada yang punya mobil baru. Ada yang liburan kemana-mana. Ada yang bisnisnya berkembang. Sementara kita masih berjuang menata hidup sedikit demi sedikit. Dan jujur saja, kadang itu melelahkan. Kadang muncul pikiran, apa hidupku benar-benar bisa berubah? Tapi dengarkan ini baik-baik. Hampir semua orang sukses pernah berada di titik yang sama. Mereka juga pernah bingung. Pernah merasa tertinggal. Pernah takut masa depannya tidak akan berubah. Bedanya, mereka tidak membiarkan keadaan mengendalikan pikirannya. Karena mereka sadar satu hal penting. Kalau pikiran terus dipenuhi rasa takut dan pesimis, maka hidup akan terus berjalan di tempat. Makanya perubahan terbesar dalam hidup seseorang
Biasanya dimulai dari dalam pikirannya terlebih dahulu. Sebelum seseorang berhasil dalam kenyataan, dia biasanya sudah lebih dulu berubah cara berpikirnya. Dia mulai berhenti menyalahkan keadaan. Mulai berhenti berkata, aku memang nggak berbakat. Aku nggak punya kesempatan. Hidupku sudah terlambat. Karena kalimat-kalimat seperti itu hanya membuat seseorang berhenti berkembang. Sebaliknya, orang yang hidupnya berubah biasanya mulai berkata, aku mungkin belum berhasil sekarang, tapi aku bisa belajar. Aku mungkin lambat, tapi aku tetap bergerak. Aku mungkin belum sampai, tapi aku tidak berhenti. Dan kalimat sederhana seperti itu bisa mengubah arah hidup seseorang. Karena hidup dibentuk dari apa yang terus kita pikirkan setiap hari. Kalau setiap hari kamu merasa tidak mampu, maka tindakanmu juga akan penuh keraguan. Tapi saat kamu mulai percaya dirimu bisa berkembang, kamu mulai berani mengambil peluang, berani belajar, berani mencoba lagi, berani bangkit setelah gagal. Dan perlahan, hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Memang tidak instan, tidak langsung kaya dalam semalam. Tapi sedikit demi sedikit, hidupmu mulai berubah. Cara bicaramu berubah, cara mengambil keputusan berubah, cara melihat uang berubah. Dan tanpa sadar, kamu sedang menjadi versi dirimu yang baru. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya tertarik pada kerja keras, tapi juga tertarik pada pola pikir yang siap berkembang. Jadi setelah mendengar semua ini, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selama ini aku benar-benar membangun pola pikir yang bisa membawa hidupku naik? Atau jangan-jangan aku masih terjebak dalam ketakutan, gengsi, dan kebiasaan yang membuat hidupku terus berjalan di tempat? Karena kenyataannya, uang tidak selalu datang kepada orang yang paling pintar. Tidak selalu datang kepada orang yang paling kuat. Tapi seringkali datang kepada orang yang cara berpikirnya berbeda. Orang yang mau belajar saat orang lain menyerah. Orang yang tetap disiplin saat orang lain malas. Orang yang berpikir panjang saat orang lain hanya mengejar kesenangan sesaat. Dan yang paling penting, orang yang percaya bahwa hidupnya masih bisa berubah. Jadi kalau hari ini keadaanmu belum sesuai harapan, jangan menyerah. Karena mungkin yang perlu diubah pertama kali bukan pekerjaanmu, bukan lingkunganmu, tapi cara berpikirmu. Sebab saat pola pikirmu berubah, keputusanmu berubah. Saat keputusanmu berubah, arah hidupmu ikut berubah. Dan beberapa tahun dari sekarang, kamu mungkin akan melihat kembali fase hidup ini dan berkata, ternyata semuanya mulai berubah dari cara aku berpikir. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Bincang Financial, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar. Saya siap mengubah pola pikir saya. Karena perjalanan menjadi lebih baik, selalu dimulai dari satu keputusan kecil untuk berubah. Sampai jumpa di video berikutnya.